Nah yang kedua, ini dari staf katanya wartawan pasti ini SBY marah. Ya enggak lah. Dulu bulan November saya dianggap keras atau marah karena memang ya tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Partai Demokrat dituduh menggerakkan aksi damai 4/11. Saya juga dituduh mendanai dan bahkan menunggangi aksi damai itu. Bahkan belakangan katanya menyuruh membom Istana Merdeka, di mana saya 10 tahun tinggal di sana dulu. Aksi damai 4/11, menunggangi aksi damai itu, urusan pemboman dan juga urusan makar. Saya ingin sebetulnya melakukan klarifikasi secara baik dengan niat dan tujuan yang baik supaya tidak menyimpan baik Pak Jokowi maupun saya prasangka, praduga, perasaan enak dan tidak enak atau saling bercuriga. Beliau Presiden Republik Indonesia, Presiden kita, saya juga pernah memimpin negeri ini sebelum beliau. Oleh karena itulah bagus kalau saya bisa bertemu dan sekali lagi belak-belakan lah apa yang terjadi, apa yang beliau dengar, supaya ada dialog mana yang benar dan mana yang tidak benar. Saya diberitahu konon katanya ada 3 sumber yang memberitahu saya beliau ingin bertemu dengan saya, tidak ada masalah, cuma dilarang oleh 2-3 orang di sekeliling beliau. Nah, dalam hati saya hebat juga ini yang bisa melarang presiden kita untuk bertemu dengan sahabatnya yang juga mantan presiden. Ini sekaligus saya ungkapkan pada hari yang baik ini bahwa bagus kalau kami berdua bisa saling melakukan klarifikasi supaya tidak menyimpan sekali lagi prasangka, praduga dan bahkan rasa kecurigaan. Itu pengantar. Nah sekarang intinya teman-teman para wartawan, saya kira semua mengikuti kemarin dalam sebuah persidangan dikatakan ada rekaman atau transkrip atau bukti percakapan saya dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Begitu bunyinya. Nah, spekulasinya langsung macam-macam. Nah, saya ingin menyoroti masalah itu karena kalau betul percakapan saya dengan Pak Ma'ruf Amin atau percakapan siapapun dengan siapa disadap tanpa alasan yang sah, tanpa perintah pengadilan dan hal-hal yang dibenarkan dalam undang-undang, namanya itu penyadapan ilegal. Kalau yang disadap itu percakapan telepon, bunyinya menjadi illegal telepon hacking. Nah, kalau penyadapan itu punya motif politik, maka istilahnya menjadi political spying. Satu, dari aspek hukum masuk, dari aspek politik juga masuk. Saya kira teman-teman masih ingat skandal Watergate. Dulu kubu Presiden Nixon menyadap kubu lawan politik yang juga sedang dalam kampanye pemilihan presiden. Memang Presiden Nixon terpilih menjadi presiden, tetapi skandal itu terbongkar. Ada penyadapan, ada hacking, ada spying. Itulah yang menyebabkan akhirnya Presiden Nixon harus mundur, resign. Karena kalau tidak beliau akan di-impeach.
Saya hanya menggambarkan bahwa political spying, illegal tapping itu kejahatan yang serius di negara manapun juga. Oleh karena itulah saya pada kesempatan yang baik ini ingin mencari dan mendapatkan keadilan sebenarnya. Apa yang sesungguhnya terjadi. Ya. Karena kalau betul-betul telepon saya selama ini disadap secara tidak legal, saya mendengar pada awal September setelah kembali dari Jawa Tengah, Jawa Barat, diberitahu Pak SBY hati-hati, ada informasi telepon Bapak dan anggota tim yang lain disadap. Belum lama, kurang lebih 1 bulan yang lalu, saya juga dapat informasi sahabat dekat saya tidak berani menerima telepon saya karena diingatkan oleh seseorang di lingkar kekuasaan, hati-hati telepon kalian disadap. Sehingga kalau bicara sekarang melalui utusan, melalui carakan. Tetapi saya masih belum yakin apa iya. Salah saya apa? Disadap. Mantan presiden itu mendapatkan pengamanan oleh Pas Pampres. Siapapun mantan presiden itu, siapapun mantan wakil presiden itu, yang diamankan apanya? Orangnya, objeknya, kegiatannya, dan kemudian kerahasiaan pembicaraan. Jadi menurut saya antara yakin dan tidak yakin apa iya, saya disadap. Nah, kalau betul-betul disadap, maka segala pembicaraan, kemudian kegiatan, mungkin strategi, mungkin rencana, apapun akan diketahui oleh mereka yang tidak punya hak sama sekali. Dan kalau itu menganggap dirinya lawan politik, ya sama dengan skandal Watergate tadi, mendapatkan keuntungan dan manfaat politik dengan cara menyadap, mengetahui, mendapatkan informasi tentang seluk-beluk pembicaraan termasuk rencana dan strategi dari lawan politiknya. Dalam pilpres maupun pilkada, ya penyadapan seperti ini sangat bisa membuat seorang kandidat yang memang akan ketahuan semua, mau dirahasiakan seperti apapun ketahuan, tahu. Sementara itu saudara-saudara, saya ingatkan masih kembali ke soal penyadapan ilegal karena for me it is very serious. Kita punya perangkat undang-undang, adalah undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE. Ya, itu pertama kali terbit di era saya dulu pada tahun 2008, kemudian diperbaharui di era Pak Jokowi pada tahun 2016. Di situ ada pasal-pasal yang melarang seseorang atau pihak manapun melakukan penyadapan ilegal tadi. Salah satunya saya bacakan, ini pasal 31. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, berat hukumannya, dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Konstitusi kita, undang-undang kita, aturan kita sama dengan negara-negara lain melarang tindakan penyadapan ilegal itu. Oleh karena itulah, dengan semuanya itu, saya bermohon sebagai warga negara biasa, teman-teman, kalau memang pembicaraan saya kapanpun
Kalau yang disebut kemarin pembicaraan saya dengan Pak Ma'ruf Amin itu disadap, ada rekamannya, ada transkripnya, maka saya berharap pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan pihak pengadilan untuk menegakkan hukum sesuai undang-undang ITE tadi. Saya hanya mohon itu supaya rakyat bisa mendapatkan keadilan dan tegaknya hukum. Dan mulai hari ini saya akan mengikuti apa respon dari penegak hukum, karena ini bukan delik aduan. Tidak perlu Polri menunggu aduan saya. Sekali lagi, bukan delik aduan. Equality before the law, kesamaan dalam hukum, itu adalah hak konstitusional setiap orang. Semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 juga seperti itu. Dan melalui mimbar ini, saya juga mohon agar transkrip percakapan telepon saya yang sekarang katanya dimiliki oleh pihak Pak Ahok, beliau sendiri atau tim pengacaranya, saya juga bisa mendapatkan. Karena saya khawatir kalau tidak saya dapatkan, sangat bisa transkrip itu ditambah atau dikurangi percakapan. Sangat mungkin kalau sudah menjadi transkrip itu bisa ada tambah kurang yang tentu akan berubah dari isinya seperti apa. Saya sungguh ingin mendapatkan transkrip itu karena dikatakan kami punya buktinya, kami punya rekamannya, dan kami punya transkripnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau saudara-saudara yang menyadap secara ilegal ini bukan pihak Pak Ahok atau tim pengacaranya Pak Ahok dan pihak lain, saya juga bermohon kepada negara untuk diusut siapa yang menyadap itu. Yang saya tahu di samping KPK menyadap yang urusannya tidak pidana korupsi, ada lembaga yang lain, yaitu Polri, BIN atau Badan Intelijen Negara, dan juga BAIS TNI. Saya tidak tahu apakah masih ada atau tidak. Tetapi paling tidak itulah institusi-institusi negara yang memiliki kemampuan untuk menyadap. Pemahaman saya sama seperti waktu saya memimpin dulu, penyadapan itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh ilegal, dan harus berdasarkan aturan yang telah diatur oleh undang-undang. Tapi kalau misalnya mudah-mudahan tidak, yang menyadap itu bukan Pak Ahok, tapi lembaga yang lain tadi, menurut saya sama. Hukum mesti ditegakkan. Nah, kalau institusi negara, misalnya Polri ataupun BIN, menurut saya negara ikut bertanggung jawab. Saya juga bermohon Pak Jokowi, Presiden kita, berkenan memberikan penjelasan. Dari mana transkrip atau sadapan itu? Siapa yang menyadap? Supaya jelas. Yang kita cari kebenaran. Ini negara-negara kita sendiri, bukan negara orang lain. Bagus kalau kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik, adil, dan bertanggung jawab. Itu dari aspek hukum, saudara-saudara, dan juga sedikit dari aspek politik. Nah, kalau dari aspek sosial begini, kalau saya saja sebagai mantan presiden yang mendapatkan pengamanan dari Pas Pampres begitu mudahnya disadap, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain, rakyat yang lain, politisi yang lain? Sangat mungkin mereka mengalami nasib yang sama
dengan yang saya alami. Nah, kalau itu terjadi, negara kita seperti rimba raya. Hukumnya hukum rimba, artinya yang kuat menang, yang lemah kalah. Tetapi karena diucapkan di depan persidangan, berarti itu memiliki kekuatan tersendiri, memiliki keabsahan tersendiri. Itu yang kita sampaikan. Tentu saudara ingin mendapatkan apa memang tidak ada percakapan antara saya dengan Pak Ma'ruf Amin ataupun dengan pejabat-pejabat yang lain. Saya ingin bicara truth, fakta, kebenaran. Tanggal 7 Oktober 2016 memang ada pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni dengan kedua organisasi. Pada hari itu dijadwalkan Agus Silvi bertemu dengan PBNU dan PP Muhammadiyah. Yang saya tahu, tema dari pertemuan itu Agus Silvi mohon doa restu, mohon nasihat agar perjuangannya dalam Pilkada Jakarta itu berhasil. Itu yang saya ketahui. Kemudian sebelum Agus Harimurti Yudhoyono berangkat, saya pesan sampaikan salam saya kepada beliau-beliau, dan kapan-kapan senang kalau saya bisa bertukar pikiran tentang masalah Islam dan dunia. Untuk teman-teman ketahui, sekarang ini saya adalah satu dari 3 yang disebut wise persons yang tergabung dalam Wise Person Council. Saya mantan Presiden Turki Abdullah Gül dan mantan Presiden Nigeria Abdus Salam secara resmi sejak tahun yang lalu itu menjadi Wise Person Council dari Organisasi Kerjasama Islam OKI yang pusatnya di Jeddah, Saudi Arabia. Peran dan tugas kami bertiga adalah untuk memberikan pandangan dan nasihat kepada OKI tentang bagaimana kita mengelola permasalahan Islam sedunia, Timur Tengah, Rohingya, dan banyak lagi tempat yang menurut OKI kita harus peduli dan juga mencari solusi. Dalam konteks itulah waktu itu saya sampaikan, kapan-kapan kalau bertemu saya bisa mendiskusikan itu. Kemudian saya diberitahu di acara PBNU itu cukup lengkap, bukan hanya Pak Said Agil Siroj, Yai Said Agil Siroj, tetapi juga Pak Ma'ruf Amin sebagai Rois Am, bukan dalam kapasitasnya sebagai ketua MUI. Dan mereka para pengurus itu yang katanya lengkap mengira saya ikut dalam rombongan itu. Saya katakan tidak mungkin, Agus Silvi sudah mandiri, nanti dikira di bawah bayang-bayang ayahnya, dan tidak baik kalau mereka datang untuk memohon doa restu dan bimbingan. Pada saat itulah tidak ada kaitannya sebetulnya dengan kasusnya Pak Ahok, dengan tugas-tugas MUI, dengan tugas-tugas untuk mengeluarkan fatwa. Ada staf yang bukan saya menelpon Pak Ma'ruf Amin langsung atau Pak Ma'ruf Amin menelpon saya langsung, tapi ada staf yang di sana dengan handphone yang bersangkutan menyambungkan percakapan saya dengan Pak Ma'ruf Amin yang kaitannya seputar pertemuan itu. Dan saya ulangi lagi tadi bahwa kita insya Allah suatu saat bisa berdiskusi dengan yang lain-lain.
Intinya di situ. Jadi percakapan itu ada. Kalau Pak Maruf Amin saya dengar mengatakan tidak ada pertemuan langsung saya dengan Pak SBY dan percakapan langsung saya dengan Pak SBY yang berkaitan dengan tugas kami MUI untuk menetapkan pendapat keagamaan atau apapun namanya. Namun saya tidak ingin berpanjang lebar di situ. Kalau dibangun opini gara-gara percakapan saya dengan Pak Maruf Amin, gara-gara pertemuan Agus Silvi dengan PBNU dan PP Muhammadiyah, maka pendapat keagamaan yang dikeluarkan MUI seperti itu, tanyakan saja kepada MUI. MUI itu Majelis Ulama Indonesia. Memang ada ketuanya, tapi selama ini yang saya ketahui, selama jadi presiden beberapa kali saya bertemu dengan MUI, lengkap pengurusnya. Memang segala sesuatunya dimusyawarahkan, dan ketika mengeluarkan fatwa apapun itu sudah dibicarakan di antara mereka. Silakan ditanyakan apakah pendapat keagamaan MUI itu lahir di bawah tekanan SBY atau di bawah tekanan siapapun. Saya kira mudah sekali untuk mengeceknya, daripada saya nanti defensif. Tanyakan saja langsung. Apakah sekali lagi Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan pendapat keagamaannya didikte atau ditekan oleh yang namanya SBY ataupun siapapun. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan teman-teman para wartawan, kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah, dengan penjelasan saya ini berangkat dari pernyataan pihak Pak Ahok yang memegang bukti atau transkrip atau apapun yang menyangkut percakapan saya dengan Pak Maruf Amin, saya nilai itu adalah sebuah kejahatan, karena itu adalah penyadapan ilegal. Saya hanya mohon hukum ditegakkan. Bola sekarang bukan pada saya, bukan di Pak Maruf Amin, bukan di Pak Ahok dan Pak tim pengacaranya, tetapi kepada atau di tangan Polri dan para penegak hukum yang lain. Bola di tangan mereka. Dan kalau ternyata yang menyadap institusi negara, bola di tangan Bapak Presiden Jokowi. Saya hanya memohon keadilan, tidak lebih dari itu. Karena hak saya diinjak-injak dan privasi saya yang dijamin oleh undang-undang dibatalkan dengan cara disadap secara tidak legal. Dan teman-teman semuanya, baik yang ada di ruangan ini maupun dimanapun, karena sejak tadi malam saya banyak sekali mendapatkan pesan beragam sekali, ada yang sedang, ada yang keras, ada yang marah dan sebagainya. Saya berharap, karena saya sudah menyampaikan seperti ini baik-baik dengan niat dan tujuan yang baik, maka teman-teman para pendukung harap sabar dan tegar. Tolong bisa menahan diri. Insya Allah ada titik air keadilan. Kalau kita haus dan dahaga, kalau ada titik air keadilan, rasanya haus kita, dahaga kita hilang. Itulah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas kesabaran dan perhatiannya. Saya lebih baik begini daripada main di media sosial saling mengeluarkan hoax atau bahasa Indonesianya hoax. Kita begini saja langsung. Media tradisional juga ada, TV ada,
televisi ada, radio ada, apalagi majalah juga ada. Jangan sampai kita malah saling berkomunikasi dengan tidak tahu siapa yang berkomunikasi itu. Bung Karno mengatakan, mana dadamu ini dadaku. Artinya supaya tidak mudah kita saling memfitnah, tidak mudah kita saling menjatuhkan. Ini yang kita harapkan. Itu saja teman-teman, dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya sudah menjelaskan segalanya dengan niat dan tujuan yang baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.